Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat pagi teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul di Google Meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dayurika Perdana SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas 3G, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami hari ini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori kewirausahaan technopreneurship, yang dimana beranggotakan yang pertama saya sendiri, Liananda Agustina dengan NPM 21130530077. Kemudian ada rekan saya Alifah Puji Astuti dengan NPM 21130533173. Kemudian ada rekan saya Azhara Intan Sucia dengan NPM 21530530020. Dan rekan saya Yoga Ananta dengan NPM 21530530002. Baiklah, kepada rekan-rekan sekalian, silahkan disimak materi diskusi kami pada hari ini mengenai teori kewirausahaan technopreneurship. Kepada pemateri pertama, silahkan kepada Yoga Ananta. Baik, saya akan membacakan materi pertama, pengertian technopreneurship. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Perbedaan entrepreneurship dengan technopreneurship. Ada sedikit perbedaan antara entrepreneur dengan technopreneur, meskipun esensinya sama. Seseorang bisa disebut entrepreneur sukses apabila secara ekonomi ia mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi komoditas yang dijual, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. Berbeda dengan entrepreneur. Technopreneurs dibangun berdasarkan keahlian yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di bangku perkuliahan ataupun dari percobaan. Mereka menggunakan teknologi sebagai unsur utama pengembangan produk suksesnya. Mereka yang disebut technopreneur adalah seorang entrepreneur yang modern yang berbasis teknologi. Dan itu saja materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Alifah. Kepadanya dipersilakan. Next slide. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai makna technopreneurship dalam pengembangan usaha. Di era teknologi seperti saat ini, tentu technopreneurship adalah suatu hal yang tak mungkin lagi dianggap sepele, apalagi dalam pengembangan usaha. Nah, beberapa manfaat dari technopreneurship dalam pengembangan usaha adalah yang pertama, mampu meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kelima memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi muda. Yang keenam yaitu berani tampil dalam hal pengembangan dan pengelolaan usaha. Yang ketujuh yaitu memiliki skill dalam bidang IT yang lebih memadai. Kemudian yang kedelapan itu memperluas akses pembangunan network dalam dunia bisnis. Kemudian yang kesembilan bagi pemula, mereka akan memperoleh penerapan mengenai profesi usaha. Dan yang ke-10 yaitu mengembangkan skill kreativitas diri pada bidang tertentu. Next slide. Nah, kemudian technopreneurship sendiri memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, bisnis startup yang semakin banyak bermunculan merupakan hasil dari technopreneurship, tentu menciptakan lapangan kerja baru karena kebutuhan akan sumber daya manusia untuk mengoperasikan bisnis. Oleh karena itu, technopreneurship memiliki dampak besar dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyelesaikan masalah kesulitan menemukan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, berbasis teknologi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Contohnya itu berbagai startup
ojek dan taksi online yang menyelesaikan masalah kesulitan menemukan kendaraan umum dengan teknologi. Mereka kini sangat mudah untuk memanggil kendaraan umum untuk transportasi sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga itu diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Pemanfaatan teknologi mutakhir sebagai basis bisnis yang diciptakan seorang teknopreneur mampu memberikan kesempatan bagi orang-orang tanpa peduli jarak. Kini remote working atau kerja jarak jauh tak lagi asing, justru semakin terfasilitasi. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi. Technopreneurship adalah salah satu pendorong perkembangan teknologi serta inovasi. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan oleh teknopreneurs visioner terus-menerus berusaha mengembangkan teknologi agar lebih efisien manfaat setiap harinya. Kemudian peningkatan ekonomi. Dengan terbukanya lapangan baru, tentu technopreneurship dan bisnis berbasis teknologi adalah salah satu penyokong ekonomi negara. Perkembangan yang sangat cepat, banyak investor yang memberikan suntikan dana bagi bentuk dukungan bisnis masa kini yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah mendorong kewirausahaan. Baik, itu saja pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zahra, kepadanya saya persilakan. Baik, next slide. Peran teknologi dalam kewirausahaan. Dengan hadirnya teknologi, mungkin beberapa lapangan pekerjaan akan berkurang. Beberapa dampak positif lainnya seperti yang pertama, munculnya profesi baru, beberapa profesi baru dan masih asing di Indonesia. Yang kedua, hadirnya perusahaan-perusahaan baru berbagai digital, kecerdasan buatan atau biasa disebut artificial intelligence atau AL. Yang keempat, munculnya banyak peluang usaha baru. Yang kelima, pasar yang luas. Dengan hadirnya internet membuat lebih mudah untuk terhubung dengan orang lain. Yang keenam, meningkatnya permintaan tenaga kerja IT. Yang ketujuh, standar baru untuk calon pekerja di era revolusi industri 4.0. Next. Berikut adalah manfaat dari teknologi informasi untuk dunia usaha, yaitu yang pertama, mempermudah cara komunikasi, yaitu cara komunikasi untuk saat ini dengan berkembangnya teknologi mempermudah kita dalam menghubungi klien atau customer. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, email, Line, dan aplikasi komunikasi lainnya. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan, yaitu sebagai sumber pengetahuan, pada saat ini kita dimudahkan dengan hadirnya teknologi untuk dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang ingin kita ketahui baik untuk kegiatan usaha maupun kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai manajemen data, yaitu sebagai manajemen data untuk menyimpan data atau mengarsipkan data secara konvensional saat ini sangatlah kurang cukup. Dengan hadirnya teknologi, kita dapat menyimpan data melalui berbagai software yang dapat diakses lewat internet sehingga kita dapat dengan mudah mengaudit data terkait usaha secara rutin. Yang keempat, secara CRM, yaitu Customer
manager, yaitu peran teknologi dalam dunia kewirausahaan sangatlah penting. Next. Hubungan perkembangan teknologi dengan kewirausahaan, yaitu perkembangan teknologi yang ada saat ini akan membawa dampak kemajuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pembangunan terencana dan terprogram harus dilakukan. Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih di era saat ini, teknologi memiliki peran yang besar bagi aktivitas. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat. Salah satunya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi sudah banyak digunakan dalam mendukung proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Selain itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi jika diterapkan akan membuat akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah. Seperti yang telah kita ketahui, memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan promosi atau kegiatan yang Oke, mungkin terkendala sinyal rekan saya Zara Intan Suci, mungkin bisa di next slide, Yoga. Oke, teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang pertama Yoga, kemudian Alifah, kemudian Azahra. Dapat disimpulkan bahwasanya entrepreneur ini seorang inovator yang menggabungkan teknologi yang berbeda dan juga konsep-konsep bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa baru yang mampu mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan. Kemudian menyusun strategi dan yang berhasil menerapkan ide-idenya. Sedangkan technopreneurship itu sebagai proses pembentukan dan juga kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, dan juga stakeholder. Terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan juga technopreneurship. Teknologi entrepreneurship harus sukses pada dua tugas utama, yaitu berupa yang pertama menjamin bahwa teknologi itu berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan. Kemudian teknologi ini juga bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan ataupun profit. Kemudian ada beberapa manfaat dan juga tujuan yang membuat technopreneurship penting dalam memanfaatkan teknopreneur ini dalam pelaku usaha. Yang pertama, memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian memiliki skill base dalam bidang IT yang lebih memadai. Kemudian technopreneurship ini juga memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai tujuan dan juga manfaat. Dengan hadirnya teknologi, mungkin beberapa lapangan pekerjaan akan berkurang gitu, karena tadi adanya teknologi ini tadi. Dan mungkin itu saja teman-teman materi kami mengenai teori kewirausahaan technopreneurship. Dan untuk yang selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang berisikan satu termin 3 orang. Kami akan membuka 2 termin, masing-masing termin akan berisikan 3 orang. Silahkan kepada teman-teman sekalian yang masih bingung gitu ya terkait materi kami mengenai teori kewirausahaan technopreneurship, bisa silahkan bertanya. Jadi izin bertanya untuk kelompok penyaji, tadi kan sudah dijelaskan mengenai technopreneurship. Lantas bagaimana menurut kalian, bagaimana cara untuk sah serta menumbuhkan kemampuan technopreneurship ini dalam diri anak muda zaman sekarang?
Apakah sudah jelas? Oke, jelas. Bagaimana notulensi yang dicatat pertanyaan dari Sylvia Marcatika? Baik, sudah lihat. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan pada Umu Darda Azhara. Terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umu Darda. Dengan 2113053214. Izin bertanya, apakah seorang yang memiliki jiwa teknopreneurship harus merupakan seorang pengusaha saja atau bisa dimiliki oleh seorang karyawan? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Umu Darda Azhara. Bagaimana notulensi sudah dicatat pertanyaan dari Umu Darda Azhara? Baik, sudah lihat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga di termin pertama. Silahkan kepada Niken Larasati. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Niken Larasati, NPM 21130. Menurut kalian apa yang terjadi jika perusahaan tidak menggunakan peran teknologi? Apakah akan berdampak negatif atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Niken Larasati. Bagaimana Alifah, apakah sudah dicatat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian di termin pertama ini. Tadi untuk pertanyaan pertama dari Sylvia Marcatika yang bertanya, bagaimana caranya untuk mengasah serta menumbuhkan kemampuan teknopreneurship dalam diri anak muda sekarang? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya teknopreneurship itu pasti berhubungan sama yang namanya teknologi atau sosial media. Nah, menurut kami, cara mengasah dan juga menumbuhkan kemampuan teknopreneurship dalam diri anak muda sekarang itu bisa melalui dengan pelatihan ataupun pembinaan kewirausahaan yang berbasis teknologi. Karena jika dikaitkan dengan teknologi itu kan sudah bisa ke teknopreneurship ya. Jadi dengan mengikuti pelatihan kemudian pembinaan itu bisa menumbuhkan jiwa teknopreneurship pada anak muda sekarang. Kemudian bisa juga diadakan dengan workshop teknopreneurship yang bisa membantu meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi teknopreneur. Kemudian dengan adanya workshop ini tentu akan dapat memberikan kemampuan dasar mahasiswa untuk menjadi teknopreneur melalui pengalaman-pengalaman praktis teknopreneur dan ilmu pengetahuan para akademisi dalam memulai, mempertahankan, dan mengembangkan bisnis. Kemudian cara menumbuhkan kemampuan teknopreneur dari diri anak muda itu bisa dimulai dari dirinya sendiri. Nah, ketika kalian sudah menemukan jiwa-jiwa ahli di teknologi atau dalam sosial media, manfaatkan ahli
keahlian-keahlian yang kalian miliki itu untuk menjadi sosok jiwa technopreneurship ini. Mungkin bisa itu saja ya, pertanyaan dari Sylvia yang mungkin bisa menumbuhkan kemampuan technopreneurship dalam diri anak muda sekarang, tadi melalui pelatihan, kemudian pembinaan, workshop, ataupun dari dirinya sendiri ketika dia mau untuk menjadi technopreneurship, ya tentu bakal mudah gitu untuk menjadi seorang technopreneur gitu. Bagaimana Sylvia Marcatika? Sangat jelas sekali, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali Sylvia Marcatika. Bagaimana teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan? Jika ada, dipersilahkan. Bagaimana, adakah yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke pertanyaan kedua tadi oleh Umu Darda Azahra yang akan dijawab oleh rekan saya Azahra Ikan Sucia. Tadi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umu Darda Azhara, yaitu apakah seorang yang memiliki jiwa technopreneurship harus merupakan seorang pengusaha saja atau bisa dimiliki oleh seorang karyawan. Jadi umumnya semua orang bisa menjadi seorang wirausaha, termasuk di dalamnya adalah technopreneurship, dan technopreneurship adalah seorang wirausaha yang menggabungkan ilmu wirausaha dengan teknologi. Jadi di sini bukan hanya seorang wirausaha biasa saja atau karyawan yang bisa menjadi technopreneurship, tapi semua orang bisa menjadi seorang technopreneurship asal mau belajar cara menjadi seorang techno-entrepreneurship yang handal. Sehebat apapun seorang technopreneur, rencana bisnisnya tidak akan bisa berjalan tanpa sebuah tim yang kompak. Jadi sebuah tim dengan keahlian beragam yang relevan terhadap ide dan rencana bisnis merupakan aset utama sebuah bisnis teknologi yang sukses. Sebuah usaha akan menjadi kokoh bila disokong oleh tim yang baik. Tidak hanya leadernya saja, namun juga karyawan-karyawannya. Tanpa karyawan, pemilik usaha tidak akan dapat menjalankan usahanya dengan optimal. Terlebih bila usahanya sudah skala menengah dan besar. Karyawan adalah partner sekaligus aset penting dalam sebuah usaha. Oleh karena itu, seorang karyawan juga seharusnya memiliki jiwa technopreneurship juga. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Umu dapat dipahami? Baik, terima kasih Azhara, mudah dipahami. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Azhara Ikan Sucia atas jawabannya. Jadi intinya teman-teman nggak cuma pengusaha aja gitu ya yang memiliki jiwa-jiwa technopreneurship, tapi karyawan juga bisa gitu. Bahkan kalau bukan seorang pengusaha saja, biasa-biasa aja gitu ya, bukan seorang usahawan gitu, bahkan memiliki gitu, mempunyai jiwa-jiwa technopreneurship. Mungkin kalian ngerasa diri kalian punya jiwa technopreneurship. Jadi intinya nggak cuma seorang pengusaha aja gitu. Baik, mungkin teman-teman sekalian adakah yang ingin menambahkan? Saya persilahkan.
Oke, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan. Kami lanjutkan ke pertanyaan ketiga di termin pertama ini. Tadi pertanyaan oleh Niken Larasati, dijawab langsung oleh rekan saya Alifah Pujastuti. Kepadanya disilahkan. Oke, mungkin rekan saya Alifah Pujiastuti sedang terkendala sinyal. Mohon menunggu sebentar teman-teman sekalian untuk Alifah join kembali. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Alifah. Udah dijawab belum ya tadi? Belum ya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Niken dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika suatu usaha tidak menggunakan peran teknologi? Apakah akan berdampak negatif atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Nah, teknologi informasi memiliki fungsi untuk memproses, mengelola, dan menyimpan dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang cepat dan berkualitas. Merupakan pengertian dari teknologi informasi. Dengan adanya fungsi tersebut, maka hal itu otomatis perlu dikaitkan antara bisnis dan teknologi informasi. Karena dalam berbisnis, melakukan penyebaran informasi merupakan hal penting seperti melakukan promosi dan media online. Nah, hal itu kan membutuhkan teknologi itu. Jadi dapat disimpulkan jika bisnis tanpa teknologi informasi akan berjalan tidak maksimal karena begitu ketatnya persaingan dengan dunia bisnis. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana saya kembalikan kepada Niken Larasati, apakah sudah memahaminya? Terima kasih Alifah, jawabannya mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih kembali Niken Larasati dan Alifah Pujastuti yang sudah menjawab pertanyaan dari Niken Larasati. Bagaimana teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilahkan. Silakan kepada Vivia Febrilian. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban dari Alifah atas pertanyaan dari Niken. Tadi kan Niken bertanya, apakah jika suatu usaha tidak menggunakan, bagaimana jika suatu usaha itu tidak menggunakan peran teknologi? Jadi apakah akan berdampak negatif atau tidak ada pengaruh? Jadi kan intinya tuh penting nggak sih teknologi itu di usaha? Sebelumnya maaf off cam, karena kalau misalnya on cam ngadet-ngadet gitu suaranya. Jadi seperti yang dikatakan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa benar teknologi informasi memiliki fungsi untuk memproses, mengolah, menyusun, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara
untuk mendapatkan informasi yang cepat dan berkualitas. Nah, dari situ sudah dapat kita lihat bahwa penting sekali peran teknologi dalam suatu usaha, apalagi di era sekarang ini di mana segala macam bidang ini di kehidupan sudah serba maju. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam berbagai bidang, khususnya bidang usaha ini. Maka seperti yang dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi, muncullah yang namanya technopreneurship, yang mana technopreneurship ini adalah perkembangan wirausaha yang memberikan gambaran berwirausaha dengan menggunakan inovasi berbasis teknologi. Nah, konsep teknopreneur ini didasarkan pada basis teknologi yang dijadikan sebagai alat berwirausaha. Misalnya munculnya bisnis aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan banyak lagi ya. Nah, jadi penting menerapkan teknologi dalam usaha karena teknologi merupakan cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Mungkin cukup sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Vivia Febrilian yang sudah menambahkan. Jadi hampir sama dengan jawaban Alifa Pujastuti tadi bahwasanya teknologi itu memang penting ada di usaha gitu. Apalagi kita di era yang semakin canggih gitu ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak pakai teknologi yang mungkin warung-warung biasa. Kalau warung-warung yang udah gede biasanya pakai teknologi kayak yang udah disebutin tadi sama Vivia, udah ada contohnya kayak Shopee, terus Tokped, Bukalapak gitu dan lain-lainnya. Dan ya mungkin itu saja. Bagaimana teman-teman sekalian? Adakah yang ingin menambahkan kembali? Jika ada, saya persilahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang tadi bertanya di termin pertama. Maka dari itu kami tutup termin pertama ini dan kami akan membuka termin kedua. Silahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, yang berisikan 3 orang, silahkan raise hand. Silahkan kepada Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama Daniel Saputra dari NPM 213053110. Ini bertanya dari pemaparan materi kelompok presentasi tadi. Bagaimana cara untuk menjadi seorang teknopreneur yang sukses? Itu bagaimana? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Daniel Dwi Saputra. Kepada Notulensi, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Daniel? Baik, sudah Lia. Oke, terima kasih Alifa. Untuk pertanyaan kedua, silahkan kepada Lisa Arianti. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Arianti dengan NPM 21130530383. Izin bertanya, apa saja sih landasan seseorang untuk menjadi seorang teknopreneur? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Lisa Arianti. Bagaimana Notulensi, apakah sudah dicatat? Baik, sudah Lia. Oke, baik. Terima kasih Alifa Pujastuti. Bagaimana teman-teman sekalian? Satu pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, sudah ada yang raise hand kepada Dian Fatromi. Saya persilakan. Ya, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Dian Fatrohmi dengan NPM 2113053053038. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana sih caranya merubah mindset entrepreneur untuk mencoba atau beralih menjadi technopreneurship? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Dian Fatrohmi. Bagaimana Alifa? Apakah sudah dicatat pertanyaan dari Dian?
Baik, sudah Lia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian atas antusiasnya di termin kedua ini. Izinkan kami meminta sedikit waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian di termin kedua ini. Untuk pertanyaan yang pertama dari Daniel Dwi Saputra akan dijawab oleh rekan saya Yoga Ananta. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Daniel. Tadi Daniel bertanya, bagaimana cara untuk menjadi seorang teknopreneur yang sukses? Yang pertama, bangunlah sebuah tim. Technopreneurship adalah seni menggabungkan kekuatan teknologi dengan keterampilan kewirausahaan. Kader staf pendukung yang berdedikasi sangat penting bagi setiap technopreneurship untuk menjadi sukses. Berkualitas. Untuk menjadi teknopreneur yang sukses, seseorang perlu memastikan bahwa tidak hanya produk atau layanan yang berkualitas baik, tapi juga lebih unggul dari kualitas yang ditawarkan oleh pesaing terdekatnya di pasar. Latihlah keterampilan pemecahan masalah. Setiap startup di tahun-tahun pembentukannya pasti akan menghadapi beberapa rintangan. Ini bisa berupa tantangan operasional, krisis pendanaan, dan rintangan peraturan. Jadi untuk menjadi sukses, seorang teknopreneur membutuhkan keterampilan pemecahan masalah. Penggemar teknologi. Teknopreneur yang baik harus memiliki pemahaman teknis yang mendalam tentang produk mereka dan teknologi yang mendasarinya, meskipun seringkali pakar materi pelajaran yang akan mengembangkan teknologi untuk produk tersebut. Visi dan pemahaman adalah yang pada akhirnya akan membantu mereka. Yang terakhir, tentukan strategi terakhir. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting lainnya yang perlu dikerahkan oleh seorang teknopreneur. Setelah penelitian menyeluruh mempertimbangkan pro dan kontra dari semua opsi, seorang teknopreneur harus sampai pada keputusan. Sekian itu saja. Apakah dapat dimengerti saudara Daniel? Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Yoga Ananta. Bagaimana saya kembalikan kepada Daniel? Oke, dapat dipahami untuk jawaban pertanyaan saya. Terima kasih Mas Yoga dan kelompok penyaji. Oke, baik. Terima kasih kembali Daniel. Bagaimana teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilahkan. Oke, sudah ada yang raise hand. Kepada Indah Nur Sapitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin menambahkan sedikit dari pertanyaan Daniel. Bagaimana Indah Nur Sapitri? Bagaimana Indah Nur Sapitri? Silahkan.
maaf tadi laptopnya error. Izin menjawab sedikit dari pertanyaan Daniel yang bertanya bagaimana cara untuk menjadi seorang teknopreneur yang sukses. Ada 10 cara. Yang pertama dengan mencari ide bisnis, yang kedua dengan paham teknologi, yang ketiga kenali market, yang keempat membangun tim, yang kelima mencari modal, yang keenam terus berusaha dan pantang menyerah, yang ketujuh yaitu pasarkan bisnis, yang kedelapan evaluasi secara berkala, yang kesembilan selalu bersiap dengan perubahan, yang kesepuluh hilangkan ego. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Indah Nur Sapitri atas penambahan jawaban dari Daniel Dwi Saputra. Oke, mungkin dapat disimpulkan tadi dari penambahan Indah Nur Sapitri bahwasanya untuk menjadi kemudian bisa membangun tim, kemudian ada modal juga yang paling penting gitu ya, kemudian mau terus berusaha, kemudian bisa memulai memasarkan bisnisnya, kemudian evaluasi juga penting di technopreneurship gitu ya, apa yang akan dievaluasi gitu. Kemudian yang terakhir tuh teman-teman mungkin bisa siap akan ada perubahan gitu, karena zaman akan semakin terus maju, maka nanti teknologi juga bakal berubah semakin maju gitu. Jadi harus siap berubah, siap akan ada perubahan-perubahan yang ada gitu. Bagaimana Daniel, apakah sudah paham dengan penambahan dari Indah Nur Sapitri tadi? Wah, semakin paham dengan tambahan dari Indah Nur Sapitri. Terima kasih, Indah. Oke, terima kasih kembali Daniel Dwi Saputra. Bagaimana teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan kembali? Jika ada, saya persilakan. Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kami akan melanjutkan ke pertanyaan kedua oleh Lisa Arianti yang akan dijawab oleh rekan saya Alifah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lisa. Lisa tadi bertanya mengenai apa saja landasan technopreneurship. Yang pertama yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis, terlebih jika ada kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak manapun di dunia ini. Kemudian yang kedua, perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Nah, ide dan inspirasi ini merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era yang sangat kompetitif ini diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Produk yang dihasilkan tidak perlu baru, tetapi harus inovatif dengan memodifikasi sesuatu yang sudah ada dan menjadikan fungsinya jauh lebih baik atau beragam. Kemudian yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan analisis pasar, suatu cara, menyusun struktur organisasi serta memegang tanggung jawab terhadap seluruh proses bisnis. Kemampuan itulah yang harus dimiliki technopreneur secara umum dalam membuat suatu rancangan bisnis atau bisnis plan. Kemudian yang kita hasilkan bisa saja sama persis dengan wirausahawan lain, tapi ada satu hal yang membuat satu produk tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya, yaitu yang serupa, yaitu
nilai yang kita dapat tambahkan pada produk kita tentunya beragam dan sesuai dengan inovasi dan kreativitas masing-masing teknopreneur. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alifa Pujiastuti. Saya kembalikan kepada Lisa Rianti. Bagaimana? Apakah sudah paham akan pertanyaan dari Lisa tadi yang bertanya seputar landasan dari technopreneurship? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Lisa Rianti. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Adakah yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Bagaimana teman-teman sekalian? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir di termin kedua ini oleh Dian Fatrohmi yang akan dijawab oleh rekan saya Azhara Intan Sucia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Lia atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Fatrohmi, yaitu bagaimana caranya merubah mindset entrepreneurship untuk mencoba atau beralih menjadi seorang technopreneurship. Entrepreneurship memiliki motivasi untuk mendominasi pasar dan secara umum berorientasi pada akumulasi kekayaan. Sementara itu, technopreneurship mempunyai motivasi yang bersifat revolusioner dan mengedepankan kompetisi secara risiko. Technopreneurship merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Sederhananya, teknopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Jadi, cara merubah mindset entrepreneurship untuk beralih atau mencoba menjadi seorang teknopreneurship yaitu harus mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi terbaru. Menjadi seorang teknopreneurship jika dilihat dari dua peranan yang dibebankan bagi seorang teknopreneur untuk memahami teknologi sekaligus menanamkan jiwa entrepreneurship bukanlah sebuah perkara yang mudah. Untuk menjadi seorang teknopreneur yang berhasil, setidaknya harus menguasai penggunaan teknologi dapat tepat guna dan mencapai sasarannya. Pengusaha teknopreneurship juga bisa dikatakan sebagai pengusaha yang memanfaatkan teknologi sekarang. Contohnya, pengelolaan meningkatkan mutu operasional, mutu servis, dan mutu pemasaran menggunakan teknologi terbaru. Technopreneurship tidak hanya bermanfaat dalam pengembangan industri-industri besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Azhara Intan Suci atas jawabannya. Bagaimana Dian Fatrohmi? Ya, jadi inti jawabannya untuk mengubah mindsetnya itu tuh mengenalkan ya ke entrepreneur supaya mampu mengembangkan teknologi. Itu seperti itu. Kalau untuk menanamkan jiwa entrepreneurship, saya rasa sudah tertanam di para pengusaha itu. Tinggal bagaimana dia dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang sekarang gitu. Mungkin tambahan dari saya bisa caranya mungkin bisa ini ya, disosialisasikan bahwa ini loh kok penggunaan teknologi hasilnya lebih banyak, akan menghemat waktu mungkin, terus biaya mungkin bisa lebih ditekan dengan adanya mesin-mesin yang digunakan. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih Dian Fathrohmi. Ya, berkaitan ya, hampir berkaitan dengan cara menumbuhkan jiwa-jiwa technopreneurship tadi bisa disosialisasikan atau pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop gitu dengan mengikuti seperti itu bisa menumbuhkan jiwa-jiwa technopreneurship gitu. Bagaimana teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan? Jika ada, saya persilakan. Bagaimana teman-teman sekalian, jika tidak ada, maka kami akan tutup presentasi kami hari ini. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi aktif, menambahkan, bertanya pada materi kami hari ini teori kewirausahaan. Kami mohon maaf dan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.